Menulis surat dengan pena akan dikirim ke ujung benua. Tak peduli banyak yang menghina, yang penting rezeki halal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Jadi ini tuh diawali dengan aku itu metik jeruk. Jadi tadi tuh aku metik jeruk nipis. Itu tuh buat aku lumuri di ikan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya udah aku lumuri sih di ikan. Cuman ternyata tadi tuh pas aku lagi melumuri si ikannya itu dengan jeruk nipis, kameranya itu belum hidup teman-teman. Ya Allah ya Robbi, entah kenapalah gitu ya, kameranya itu tuh suka ngulah gitu ya, suka lupa buat dihidupkan. Alhamdulillah aku tuh nggak pernah lagi yang namanya itu beli jeruk nipis, karena memang kan aku tuh punya punya batang jeruk nipis gitu ya. Nah itu tuh tumbuhnya itu di perbatasan teman-teman, jadi aku tuh bebasin aja, siapapun yang mau ambil itu tuh boleh-boleh aja, asal jangan lupa diminta dulu. Boleh dimintanya ke aku ataupun ke tetangga aku itu ya, yang penting diminta dulu, jangan ngambil diam-diam gitu ya, takutnya kalau ngambil diam-diam malah nyuri gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka itu minta, nggak pernah sih yang namanya nggak aku kasih, kecuali nggak ada buahnya gitu ya. Selagi masih ada buahnya, siapapun yang pengen ambil itu tuh diambil aja, nggak pernah juga dipungut biaya. Nah, balik lagi ya teman-teman ke videonya. Di sini aku tuh mau persiapan buat memasak, dan di sini tuh aku nggak rebus dulu untuk cabenya, nggak aku goreng dulu, jadi aku langsung blender aja. Kenapa sih tumben Bunda Twin kenapa nggak direbus atau digoreng dulu? Karena aku tuh lagi mager. Jadi kalau pas lagi mager ya udahlah nggak apa-apa, asal cepet aja gitu ya, asal mateng aja dan asal enak aja buat dimakan gitu ya teman-teman. Kadang kalau buat ngerebus-rebus, buat goreng-gorengin cabenya dulu, itu sih menurut aku tuh tergantung mood-moodan juga. Jadi ya tergantung mood aku, kalau misalnya pas lagi mood aku tuh bagus, ya udah gitu, kadang aku rebus dulu. Tapi kalau misalnya pas lagi mager ya udah nggak apa-apa, aku tuh langsung blender aja, tapi tetap aku blendernya tuh menggunakan minyak. Nah teman-teman, di sini tuh aku lagi goreng jengkol juga ya. Jadi hari ini tuh aku mau nyambel ikan dicampur sama jengkol. Jadi aku tuh ada beli ikan patin di beberapa waktu yang lalu. Itu tuh aku belinya 4 ekor, bukan 4 ekor, 4 potong gitu, harganya 10.000. Dan itu tuh Pak suami ada pergi mancing teman-teman, dan dia itu dapat ikan. Jadi ya udah di sini aku goreng aja. Semuanya mau aku sambel aja, palingan nanti aku pisahin aja beberapa potong untuk si baby twin gitu ya. Buat lauknya mereka gitu. Jadi aku nggak bikin lauk lagi, nggak bikin sambel lagi, dan juga aku nggak bikin sayur ya. Karena kemarin itu kan udah keseringan makan sayur. Jadi kemarin sayur aku itu lumayan bersisa teman-teman. Kata Pak suami itu udah lumayan bosan gitu kalau setiap hari makan sayur. Jadi ya udah hari ini tuh aku nggak bikin sayur, cukup bikin satu menu aja. Di sini tuh sebenarnya aku tuh buru-buru banget buat memasak karena aku tuh kejar-kejaran sama waktu. Jadi sebenarnya pas hari ini tuh adalah hari yang ada sesuatu gitu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh adalah final dari turnamen volley yang ada di kampung aku. Jadi aku tuh nggak pengen banget ketinggalan teman-teman. Jadinya aku tuh pengen gercep buat masak, karena kata Pak suami dia tuh juga mau ikutan gitu sih tadi malam gitu bilangnya. Tapi ternyata pas dia itu udah pulang kerja, aku tuh ngajakin dia, katanya tuh dia tuh nggak jadi pergi. Katanya aku disuruh pergi sendiri aja gitu, anak-anak juga nggak usah diajak gitu ya, biar aku itu nggak penasaran. Jadi aku disuruh pergi sendiri biar tetap bisa sekalian healingkan otak ya teman-teman, biar tetap waras. Aku ngelihat orang turnamen volley kayak gitu aja tuh tanpa direcokin sama anak-anak, itu rasanya itu udah bikin aku tuh seneng banget gitu ya teman-teman, dan pengen beraktivitas yang lain itu rasanya itu ya bersemangat lagi gitu, karena mood aku itu udah bagus pas ngelihat turnamen volley gitu teman-teman. Kalau masalah menang atau kalah yang aku lihat itu sih hal yang biasa banget ya. Yang penting permainannya itu bisa aku nikmatin, dan apalagi sorak-sorai penonton itu bener-bener bikin aku tuh kayak bener-bener seru aja gitu menontonnya teman-teman. Makanya di sini tuh aku memilih untuk masak super cepat gitu ya.
Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya. Jadi tadi aku udah goreng ikan. Seperti biasa ya teman-teman, kalau aku goreng ikan itu biasanya aku kasih dulu untuk minyaknya itu tuh tepung terigu biar ikannya itu nggak ngajak berantem. Nah, ikannya udah mateng, di sini aku lanjut aja buat numisin si sambelnya atau si bumbu-bumbuan ini, biar nanti itu tuh tinggal dicemplungin si ikan dan si jengkolnya gitu. Oh ya teman-teman, aku mau minta saran dong sama kalian bagaimana caranya setiap video-video aku yang terlihat sama ini tapi tidak membosankan gitu. Mungkin kalian itu pengen ngasih saran sama aku, Bunda Twin sebaiknya sebelum video masak itu video seperti ini dulu biar nggak langsung monoton atau langsung masak gitu. Atau mungkin teman-teman itu pengen aku itu nggak bikin video masak, atau teman-teman itu pengen aku tuh bikin video yang gimana gitu. Boleh banget untuk teman-teman itu apa ya, untuk teman-teman itu kasih saran deh pokoknya di kolom komentar gitu ya teman-teman. Karena jujur aku ini tuh hanya ibu rumah tangga biasa yang juga nggak banyak pengetahuan tentang rekam-merekam. Aku tuh hanya sebisa aku aja. Jadinya aku tuh bener-bener butuh masukan, butuh saran, butuh tips gitu dari kalian semua agar channel aku ini bisa lebih berkembang. Oke deh teman-teman, ini tuh aku udah selesai buat memasak. Kayak sambelnya itu udah mateng dan udah aku cemplungin semuanya. Di sini tuh aku lanjut buat salin aja si sambelnya. Dan ini dia nih teman-teman, sambal jengkol dan juga ikan. Ini tuh rasanya tuh bener-bener mantul, kayak gini aja tuh rasanya udah bikin makan itu tuh bener-bener lahap gitu ya. Yang penting jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, di sini seperti biasa aku tuh lanjut buat ngelap-ngelapin untuk si kompor aku. Nah, di sini aku tuh mau lap-lap sampai bersih ya teman-teman untuk kompor aku ini biar apa ya? Biar lebih bersih gitu ya. Jadi aku tuh pas mau ninggalin buat beraktivitas yang lain, aku tuh jadi lebih merasa enjoy aja, nggak merasa terbebani dengan keadaan dapur yang masih berantakan gitu. Di sini juga aku itu lanjut untuk mencuci piring karena memang cucian piring udah lumayan banyak. Biar besok itu tuh cucian piring aku nggak numpuk lagi seperti cucian piring aku di sebelumnya. Di sini aku cuci aja semuanya gitu ya. Nanti kalau misalnya kerjaan aku di rumah udah beres, aku tuh tinggal mandi dan tinggal cabut untuk pergi ke lapangan buat ngeliat orang turnamen. Pokoknya aku itu selalu usahain ya teman-teman buat kerjaan rumah itu beres, kecuali kalau misalnya Pak suami itu udah bilang katanya biar dia aja yang ngerjain. Nah, baru teman-teman aku tinggalin. Tapi kalau misalnya pas kayak gini tuh pas lagi sempat aku kerjain ya aku kerjain gitu ya. Kalau misalnya Pak suami itu tuh orangnya tuh benar-benar pengertian teman-teman. Di saat aku tuh lagi pengen kayak pergi nonton turnamen kayak gitu tuh dia nggak yang merepet-repet gitu ya, nggak pengen, dia tuh nggak bilang aku tuh belum nyelesain kerja rumah udah pergi melalak kayak gitu, nggak ya, alhamdulillah. Karena memang kan kerjaan rumah ini kan nggak ada habisnya ya teman-teman, besok juga bisa kita kerjain. Dan menurut aku untuk sesekali kita itu pergi menenangkan pikiran dengan cara kita itu melihat pertandingan yang kita hobikan, itu menurut aku juga salah satu healing dan juga salah satu cara agar mood kita itu tuh kembali bagus gitu ya. Itu sih menurut aku, balik lagi ke pendapat teman-teman semuanya. Oh iya teman-teman, di sini aku juga belum sapa-sapa kalian ya. Jadi aku itu mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapin selamat datang. Kenalin, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng agar kalian itu nggak ketinggalan kalau aku ada video baru. Dan untuk kalian yang udah selalu support, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, 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 Allahumma amin. Rasanya itu ya teman-teman, semenjak aku itu terjun ke dunia per-YouTubean, aku tuh ngerasa kayak banyak banget teman. Jadi aku tuh ngerasa punya banyak teman dari seluruh pelosok gitu ya. Ada yang dari Indonesia, ada juga yang dari Singapura, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Hong Kong, bahkan dari Malaysia kayak gitu ya. Aku tuh kayak merasa seneng banget gitu bisa dikenal oleh orang-orang luar ya, walaupun gak banyak gitu. Pokoknya tetap seneng aja.
Oh ya teman-teman, aku juga mau ngasih tahu ke kalian jangan salfok dengan keadaan kamar mandi aku yang banyak lumutnya. Karena itu tuh percuma buat dibersihin teman-teman, karena sekarang tuh lagi musim hujan. Jadi lumut itu tuh cepat banget tumbuh dan berkembangnya lagi di situ. Jadi ya udahlah, biarin aja, aku tuh mager buat buat ngebersihinnya, karena kayak aku tuh bersihin besok pagi tuh kalau misalnya hujan lagi itu tuh banyak lagi gitu teman-teman. Ya karena memang kan kamar mandi aku ini tuh kan belum ada atapnya, jadi ya harap dimaklum aja lah, kayak gini aja kamar mandi aku. Dan terkadang juga kalau harus sok-sok rajin setiap hari ngebersihin kamar mandi, rasanya itu belum sanggup ya teman-teman. Kadang itu aku masih belum terlalu bisa memanajemen waktu aku juga untuk bersih-bersih keseluruhan gitu. Nah lanjut ya teman-teman, di sini aku udah kelar buat mencuci piring. Aku juga mau lanjutin buat bersih-bersih di dapur, buat nyapu-nyapu gitu ya. Pokoknya sebelum ini tuh bersih, aku tuh nggak akan merasa tenang buat ninggalinnya. Jadi sebelum aku tinggalin ini si dapur, semuanya itu bener-bener harus bersih dan rapi dulu. Teman-teman, aku itu udah kelar aja buat sapu menyapu. Aku itu mau lanjut aja buat mandi. Nah teman-teman, ini di malam harinya, jadi ini tuh sekitar habis maghrib ya teman-teman. Kalian bisa lihat bajunya udah beda karena tadi pas habis aku nyapu itu tuh aku langsung mandi dan langsung pergi buat ngeliat orang turnamen. Nah ini setelah habis maghrib aku itu lanjut aja buat nyusun piring yang udah aku cuci tadi, biar kerjaan itu lebih kelar aja gitu ya. Jadi besok pagi aku itu bangun ngeliat dapur itu udah rapi, jadi bakalan bagus sih mood aku. Kadang kalau misalnya pas aku itu bener-bener lagi mager gitu ya teman-teman, aku itu nggak buru-buru sih buat nyusun piring, bisa tertunda sampai besok gitu ya. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya pas mood aku bagus ya aku usahain sih buat nyelesain kerjaan aku semuanya biar nggak ada kerjaan yang numpuk gitu. Oh iya teman-temanku semuanya, aku ingin ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu suka dengan video-video sederhana aku. Semoga juga dengan melihat video aku ini kalian itu jadi kembali bersemangat lagi dalam menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Nah ini teman-teman, dapur aku itu udah rapi lagi, udah aku bersihkan semuanya gitu ya. Jadi aku tuh bisa enjoy buat ninggalin dapur ini untuk tidur. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali. Jadi untuk kalian itu yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu agar kalian gak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.